Puji Tuhan kita bisa beribadah meskipun secara online. Betul sekali Adonai, kita bisa bertemu kembali itu semua karena anugerah Tuhan kepada kita yang selalu ada setiap hari. Mari kita pujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami kembali walaupun secara online untuk kembali beribadah. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati agar ibadah kami berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nata, kamu tahu tidak kalau aku begitu mengasihi kamu sama seperti teman-teman juga? Wah, iya dong. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita pujikan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, jadi kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Benar sekali Nata, bentuk cinta kita kepada Tuhan memang harus saling mendukung, sama seperti aku mendukung kamu dan teman-teman semua. Mari kita pujikan Roti dan Mentega. Seperti mentega
dan pujikan Roh Kudus yang manis. Nah anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita rendahkan hati kita akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, pimpin kami Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, juga pimpinlah anak-anak semuanya yang mendengar, sehingga mereka boleh memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman pada hari ini. Amin. Anak-anak sekalian, kalian tentunya pernah sakit bukan ya? Nah, anak-anak, ketika kalian sakit, bagaimana orang tua kalian? Wah, biasanya mereka akan segera memberikan obat pada kalian. Bahkan kalau tidak sembuh dengan obat sehari-hari, biasanya mereka akan membawa ke dokter. Mengapa itu dilakukan? Karena orang tua sayang sekali pada anak-anak. Nah anak-anak, ketika kalian demam tinggi misalnya, bagaimana orang tua kalian? Mereka pasti bingung bukan? Aduh, demamnya tinggi, apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya mereka langsung ke dokter. Dan ketika harus rawat inap di rumah sakit, maka orang tua dengan tekun dan sayang menemani kalian di rumah sakit. Itulah kasih orang tua, anak-anak. Anak-anak, hari ini Bu Hana juga akan bercerita tentang kasih orang tua yang sangat sayang pada anak perempuannya. Siapa dia? Kita akan baca bersama di dalam Markus 5 ayat 21 hingga ke 43. Kalian bisa mendengarnya? Simak baik-baik. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus
Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dari cerita ini tadi kita bisa tahu ya, betapa khawatirnya Pak Yairus ketika anak perempuannya yang berusia 12 tahun itu sakit anak-anak. Dan kelihatannya sakitnya parah. Sehingga Pak Yairus begitu khawatir. Pak Yairus mendengar Tuhan Yesus datang ke kotanya. Pak Yairus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyelamatkan anaknya. Nah anak-anak, siapa tuh Pak Yairus ini? Pak Yairus dikatakan dalam kitab tadi bahwa Pak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Nah, Pak Yairus yang sangat sayang sama anaknya ini berlari menemui Tuhan Yesus. Ia jatuh tersungkur di kaki Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Supaya apa? Supaya anaknya diselamatkan dan disembuhkan. Anak-anak, tumpanglah tangan di atas kepala anakku Tuhan, supaya dia diselamatkan. Dan Pak Yairus ini minta tolong dengan penuh kerendahan hati, tersungkur di bawah kaki Tuhan, memohon dengan sangat, "Anak perempuanku hampir mati. Tolong ya Tuhan, kiranya Tuhan letakkan tanganmu di atasnya, supaya ia tetap hidup." Nah anak-anak, sangat genting bukan? Bagaimana kalau anaknya mau mati? Dan bagaimana respon Tuhan? Tuhan mendengarkan permintaan Pak Yairus. Dan Tuhan mau ikut Pak Yairus ke rumah Pak Yairus. Nah anak-anak, ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus yang dikerumun
dikerumuni banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan, ada satu orang, seorang perempuan yang lemah, wajahnya pucat. Ia sakit, anak-anak. Pucat, lemah. Ia sakit perdarahan selama 12 tahun, anak-anak. Semua upaya sudah dilakukan. Ia sudah pergi ke tabib sampai uangnya habis. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan sakitnya makin hari bukan makin sembuh, tetapi makin parah. Coba kalian bayangkan betapa menderitanya perempuan ini, anak-anak. Tapi yang menarik, anak-anak, perempuan itu mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Dari pendengaran timbullah iman. Iman percaya pada Tuhan Yesus. Dia tahu, anak-anak, pada waktu itu, anak-anak, kalau seorang perempuan mengalami perdarahan, dia dalam kondisi yang najis. Tidak boleh orang menyentuh dia. Ketika dia menyentuh perempuan itu, maka orang itu dikatakan ikut najis. Itulah sebabnya perempuan ini sendiri. Banyak orang mungkin menghindari dia, takut najis. Kasihan bukan? Disendirikan, dikucilkan, badannya sakit. Ya, inilah perempuan yang 12 tahun mengalami perdarahan. Tapi ia mendengar firman. Ia mendengar Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Timbullah iman di dalam hatinya. Dan dia berpikir, beriman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ia tidak berharap Tuhan akan menjamah dia langsung. Karena dia tahu dia najis. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan, di dalam kerumunan yang banyak orang itu, perempuan yang lemah ini, dia berusaha untuk dekat, untuk mendekati Tuhan. Dia tentunya berupaya, ya anak-anak ya. Dalam kondisi yang berjubel, banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus. Dia berupaya untuk mendekati Tuhan. Dan akhirnya usahanya berhasil. Dia meraih, dia menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dan saat itu juga ada kuasa yang keluar dari jubah Tuhan Yesus, yang menyentuh perempuan itu, sehingga perempuan itu menjadi sembuh. Dan Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Tuhan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan waktu itu anak-anak, murid-muridnya semuanya menertawakan Tuhan Yesus. Tuhan, di sini banyak orang. Tentunya jubahmu akan tersenggol. Banyak orang yang menyentuh jubahmu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Dan bayangkan betapa takutnya perempuan itu. Dia datang, dia tersungkur, menangis di depan Tuhan. Saya, Tuhan. Ia menceritakan apa yang dia alami. Dia menyentuh, dia percaya bahwa dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus, ia akan sembuh dan sembuh. Tuhan melihat betapa besar iman perempuan ini, dan dia berkata, imanmu menyelamatkan. Imanmu menyembuhkan, pergilah dengan selamat. Perempuan itu pun anak-anak akhirnya pergi meninggalkan rombongan Tuhan
Yesus. Dan beberapa saat kemudian, "Hai Pak Yairus, Pak Yairus." Siapa itu? Rupanya utusan dari keluarga Pak Yairus datang berlari-lari tergopoh-gopoh. Dia bilang, Pak Yairus, anakmu sudah mati. Sia-sia kamu ajak guru untuk datang ke rumahmu. Anakmu sudah mati." Pak Yairus terdiam. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan Pak Yairus. Nah, anak-anak, dikatakan di situ, jangan takut, percaya saja pada ayat yang ke-36. Ketika semua orang bilang, anakmu mati, gak ada gunanya kamu bawa guru datang ke rumahmu, anakmu sudah mati. Tuhan menenangkan hati Pak Yairus. Jangan takut, jangan hiraukan perkataan mereka. Kamu jangan takut, percaya saja. Pak Yairus mengikuti apa kata Tuhan. Ia tetap melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Dan Tuhan memilih 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara Yakobus diajak Tuhan untuk datang ke rumah Pak Yairus. Mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di rumah Pak Yairus. Dan apa yang terjadi? Dari jauh sudah terdengar suara ribut, suara orang menangis. Semuanya menangis bersedih karena anak Pak Yairus sudah mati. Semuanya menangis, bahkan ribut semuanya. Semuanya nangis semua, sehingga ribut suasananya. Dan mereka yang menangis itu menertawakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur," kata Tuhan Yesus. Tapi mereka ribut sendiri dan menangis dan menertawakan Tuhan Yesus. Akhirnya semua orang itu disuruh Tuhan Yesus keluar. Sudah keluar. Semua orang yang ribut dan menangis itu disuruh Tuhan Yesus keluar. Kemudian Tuhan Yesus, ibu dan ayah anak itu, yaitu Pak Yairus dan istrinya, kemudian 3 murid Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Ketika mereka sudah masuk dalam kamar itu, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan anak itu. Tangan anak itu dipegang oleh Tuhan dan Tuhan berkata, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Luar biasa anak-anak. Mujizat terjadi. Anak itu bangun. Ketika anak itu bangun, kemudian Tuhan meminta mereka memberi makan anak itu. Dan meminta mereka yang ada di kamar itu untuk tidak memberitakan kabar ini kemana-mana. Nah anak-anak, kita melihat betapa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Anak yang sudah mati itu, anak Yairus, dibangunkan oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa menyembuhkan, berkuasa atas kematian, berkuasa menghidupkan orang mati. Nah anak-anak,
dari cerita ini? Apa yang dapat kalian ambil hikmahnya? Kita melihat anak-anak, baik Pak Yairus maupun perempuan itu, keduanya sama-sama mempunyai masalah yang sangat berat menyangkut keselamatan jiwa mereka, keselamatan tubuh mereka. Tetapi mereka mendengar firman, mereka percaya, dan mereka datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Maka mujizat pun terjadi. Yang kedua, Tuhan Yesus kita bisa meneladani. Tuhan tidak pernah membedakan orang kaya atau orang miskin, Pak Yairus yang seorang kepala rumah ibadat, ataupun perempuan yang dianggap najis, yang sudah tidak memiliki harta karena habis berobat. Tuhan menganggap sama di matanya. Semua yang butuh pertolongan ditolongnya. Walaupun dalam perjalanan menuju rumah Pak Yairus, Tuhan berhenti untuk menyembuhkan perempuan yang sakit perdarahan ini. Itulah anak-anak, teladan yang Tuhan berikan. Tidak membeda-bedakan dan tahu prioritas mana yang harus ditolong lebih dulu. Yang ketiga anak-anak, kita bisa melihat ya anak-anak, bahwa kita anak-anak Tuhan mempunyai pendengaran akan firman, percaya akan firman, dan datang pada Tuhan untuk menikmati firman-Nya, menyatakan firman Tuhan. Anak-anak, ketika kalian mempunyai teman yang sedang sedih, teman yang mungkin sendiri tidak punya teman lain karena dia pendiam, pemalu mungkin, dijauhi teman-teman. Ayo anak-anak, kembangkan sikap kasihmu seperti Tuhan memberi contoh pada kita tadi. Tuhan tidak mengabaikan siapapun. Tuhan menjadi teman bagi siapapun. Kalian pun wajib menjadi teman bagi siapapun. Dekati orang yang pemalu tadi. Dekati teman-temanmu yang disisihkan. Rangkul mereka sehingga mereka merasakan kasih Tuhan. Juga ketika kalian mengalami masalah yang berat, mengalami kesulitan, ingat, datang pada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus akan menolong dan kerjakan bagianmu, yaitu berusaha sebaik mungkin. Tuhan yang akan memberkati. Nah anak-anak, sebagai ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 56 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Apalagi yang akan kita takutkan kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Aku bersyukur Tuhan,
telah mendengar firman Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu juga belajar untuk menjadi sahabat, menjadi teman bagi semua orang. Sehingga teman-teman kami yang tersisih boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur boleh diingatkan untuk selalu datang kepada Tuhan ketika kami takut, ketika kami merasa kesulitan. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan lebih dahulu. Tuhan, biarlah kami sedari kecil boleh senantiasa belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika aku takut, aku datang kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Wah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini saatnya untuk kita bersyukur atas keberkat Tuhan yang sangat melimpah dengan memberikan persembahan. Kuberi persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, dan pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, tidak terasa kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Benar sekali, tapi tidak apa, kita bisa bertemu di minggu depan. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu ini dengan menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai dan memberkati sepanjang ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur.